jalan. Ah, patungnya udah ketutupan. Ada itu. Iya tapi ketutupan. Iya ada satu ruangan yang buka. Iya terbang. Gue tidurnya udah nggak di kamar gue yang dulu, gue di kamar kakak gue karena kakak gue udah pindah rumah kan. Di situ dia benar-benar gini di kasur. Pala ini matanya segini kayak ngintip kayak lo masih melek nggak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gua Raffi. Gua mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah support channel Dering Malam dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman yang selalu menonton, mendukung channel Dering Malam selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya, disehatkan, dimudahkan semua hajatnya dan terkabul semuanya, tercapai. Oke, nggak usah lama-lama nih. Kali ini gue udah kedatangan narasumber. Ceritanya pasti bakal epic banget. Gue gak mau spill, gue pengen langsung kenalan aja dulu sama narasumber yang udah ada. Yang sudah hadir di studio Dering Malam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, ini tadi sempat kita ngobrol di depan ya Kak. Luar biasa nih ceritanya. Mungkin bisa kenalin dulu nih. Halo, nama gue Nat. Biasa dipanggil Nat. Dah. Nat ya? Iya. NAD. Dah. That's it ya? ya? Dah, itu aja. Itu aja. Panggilannya itu aja. Oke. Sekarang kegiatannya apa nih? Lagi nulis buku. Nulis buku? Nulis buku. Buku apa Kak? Buku horor. This is the first time gue menulis buku horor karena biasanya ya udah cuma nulis-nulis puisi cinta aja gitu kan, sama kehidupan. Kali ini gue nulis horor karena itu semuanya datang dari mimpi dan kejadian nyata. Gitu. Ini nanti mungkin boleh ya kayak apa Nat, kalau misalnya nanti bukunya udah keluar diinfoin biar nanti teman-teman yang setelah mendengar ceritanya pastinya nanti akan tertarik untuk baca juga. Boleh banget nanti. Novel ya berarti ya bentuknya. Novel. Ya? Novel. Nanti mungkin ada kontak manajemennya atau apa, tapi bisa kita taruh di bawah di kolom deskripsi ya. Nat, boleh ceritain nggak kisi-kisinya dulu nih dari apa yang udah lu alamin selama ini? Yang gue alamin sih yang paling epic ya banget, yaitu gue buka pintu dapur, terus banyak banget hantu di situ. Karena itu gue pulang dari Jogja, habis nolongin orang gitu. Terus di situ tuh bener-bener gue ngerasa ya takut. Berarti lu sering nolong orang juga ya? Iya, tapi dalam artian ya kita kan nolong nggak boleh. Iya betul. Nggak milih-milih mau sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Iya. Gitu. Dan emang kalau misalkan dengan keilmuan yang baik dan benar itu tidak ditarifkan dengan harga apapun itu. Betul. Itu. Tapi tadi pas yang lu keluar dari kamar itu lu lagi ngapain terus lu keluar kamar? Intinya benar-benar kayak gue ngerasa ada something aja gitu yang benar-benar mengganggu gue gitu kan. Menarik lu untuk keluar kamar? Iya, menarik gue untuk keluar kamar, terus gue buka pintu dapur, itu benar-benar rame banget. Berarti lu termasuk orang yang bisa melihat hal-hal itu secara jelas? Bisa dibilang begitu sih, soalnya ya gimana ya, nasib. Iya, oke. Biasanya kayak gini-gini, apa ya, gift ya? Iya, bisa dibilang gift. Dan gue gak mau kayak, sebenarnya pandangan gue sama orang-orang yang memanggil anak orang, misalnya yang bisa lihat setan gitu, terus dengan pandangan indigo, walaupun memang itu sebutannya apa segala macam, terus jadinya dispesialkan, kayak gitu. Gue gak mau kayak gitu loh, karena gue juga pengen jadi manusia biasa aja, ya udah ngeliatnya yang normal-normal aja gitu loh, gak mau ngeliat yang tau mulutnya nganga kebuka, terus lidahnya menjulur gitu, oh my god. Mungkin tahan dulu nih ceritanya Kak, jangan di-spill dulu semuanya. Nah buat teman-teman semua nih yang nonton yang pengen cerita juga kayak Nat di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau bisa kirim email, nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Menurut
gue unik sih diceritain nyokap. Jadi adalah salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat itu nyokap udah pecah ketuban, udah mau melahirkan, tapi dokternya itu datangnya telat. Oke. Lampu satu rumah sakit mati semua. Sumpah gue merinding dengernya ini. Mati semua. Nggak tahu ada kejadian apa kan? Pas lu keluar. Pas dia mau lahiran. Oh iya, pas mau lahiran itu. Lampu rumah sakit mati semua. Nyokap sih nggak ceritain sedetail itu ya. Iya. Cuma maksudnya ya udah diceritainnya tuh kayak lampu rumah sakit mati, terus kamu lahirnya telat, dokternya datangnya telat. Gue lahir nggak nangis. Nggak nangis? Nggak nangis. Mau kan bayi kan kayak tepuk-tepukan. Iya, dibalik gitu ya. Iya, dibalik gitu kan. Terus tuh nggak nangis sama sekali. Itu udah aneh sih tapi ya. Iya, jadi kayak ya udah gitu. Jadi menurut gue kayak itu something yang sesuatu yang mungkin ya gue emban dan sekarang harus jadi menolong orang. Oke. Kemudian setelah lu lahir itu perjalanan apa aja yang udah lu laluin nih? Yang udah gue laluin lumayan banyak. Jadi sebenarnya nyokap gue tuh orangnya penakut banget kan. Oke, disclaimer nih kalau orang-orang yang kayak Nat ini nih ceritanya pasti banyak banget dan udah overload gitu ya. Iya, banyak banget sampai kayak kadang mau jadi manusia normal aja gitu loh. Iya. Yang matanya tuh ngeliatnya ya udah gitu, nggak ada ya udah manusia hewan gitu. Iya. Nggak manusia ada kepalanya hewan. Iya. Kadang gue ngeliat orang kayak gitu. Serius? Tinggal gue buka aja. Jadi kayak ngeliat majalah. Oke. Gue mau buka apa enggak nih majalahnya? Kalau gue tapi itu kemauan lu aja kan? Iya, kalau gue mau buka, ya gue bisa baca. Dia pernah menjalani apa segala macam. Cuma ya nggak sejago itu. Gue juga nggak mau yang kayak dibilang kayak itu banget lah gitu. Intinya itu kayak kalau lihat orang kayak ngeliat majalah aja. Mau buka atau enggak nih majalahnya gitu. Oke. Berarti kita masuk sekarang ke pertama kali. Pertama kali banget mungkin waktu kecil ya. Iya. Itu gue lagi jalan gitu sama nyokap gue berdua. Itu gue nunjuk kayak anak kecil biasa kan, mah itu mbak-mbaknya ngapain di atas pohon itu gitu. Kayak gitu. Ade apaan sih digituin kan, biasanya ibu kan galak ya. Ade apaan sih gitu. Terus ya udah. Jadi ya pokoknya sering banget kelihatan yang sekelebet kayak gitu. Sampai akhirnya gue mungkin di rumah tuh dulu tuh gue tinggal di salah satu komplek di Kalibata. Oke. Dekat makam. Oh, TPU. Taman Makam Pahlawan itu ya? Taman Makam Pahlawan di belakangnya. Oke. Ya di belakang Makam Pahlawan gitu. Dari situ aja kan udah bisa digambarin bagaimana perjuangan pahlawan membela Indonesia adalah mereka perang, bertempur, bersimpah tuah darah dan segala macam gitu kan. Pasti kan kalau menjadi namanya jin itu kan bisa menyerupai dalam bentuk apapun. Betul, itu kan. Ya. Jadi ya kadang-kadang menyerupai seperti itu. Luka-luka gitu. Luka-luka bener-bener yang kayak udah palanya berdarah apa gitu-gitu deh. Waduh. Seseram itu. Terus gue di rumah tuh sering banget sendirian karena nyokap bokap kerja. Dulu tuh nyokap bokap gue tuh kerja PNS. Biasanya kalau PNS kalau ada ibu-ibu, masuk jam 9, pulang jam 2. Cepet ya? Cepet banget. Terus ya intinya gue di rumah sering banget sendirian. Jadi pulang sekolah itu dititipin kunci sama mama ke tetangga. Gue ngambil kunci. Ya udah keseharian anak kecil aja dan gue nggak boleh main keluar rumah. Ini SD nih ya? Ini SD. Ya? SD. Ya, dari TK sih, maksudnya dari TK tuh gue udah rutinitas sendirian gitu karena gue jaraknya jauh banget sama kakak gue 9 tahun. Yang otomatis kakak gue udah sekolahnya udah SMP, udah SMA gitu loh. Misalnya jenjangnya kan 9 tahun kayak gitu kan. Jauh, jadi hidup jam dia keluar juga jauh. Sama hidup gue jauh banget lah. Selalu sendirian di rumah. Sampai akhirnya mungkin bokap kayak ngerasa kasihan gitu ya, gue nggak boleh main keluar
Alasannya apa nggak boleh keluar? Karena sendiri gitu? Nyokap takut banget diculik. Tapi beneran itu. Bener-bener kayak, kamu anak perempuan lu di dalam rumah aja. Tapi emang tahun itu marak banget penculikan anak. Iya betul. Dan nyokap tuh takut banget gue diculik gitu. Secara anak lahir bontot. Terus 4 kakak gue nggak ada. Ya udah dia tuh overprotective itu. Iya. Dikasih lah teman. Hah? Sama bokap. Temen yang nggak kelihatan. Iya. Ya buat kita nggak kelihatan ya. Temen goib. Iya. Bentukannya sih lucu. Tapi selucu-lucunya. Tapi menurut gue lucu, nggak serem. Oke. Cuma nggak secakep yang kayak 4 sekawannya jurnal Risa itu, enggak. Okay. Kita kan cakep ya bule-bule ya. Iya. Ini Asia. Asia. Mungkin bisa digambarin? Kayak film anak kecil ada film Ju-on. Oh ya tahu Ju-on. Iya, yang matanya tuh hitam, dia badannya putih kan, rambutnya tuh segini gitu loh, yang kayak The Beatles gitu. Terus udah kayak kemana-mana pakai kolor gitu, kayak bukan kolor sih, kayak pampers putih tapi itu celana. Iya. Bukan literally pampers gitu, bukan. Nah, dia pakai itu, jadi udah gue main dari kecil sama dia di dalam rumah. Ngobrol apa segala macam. Intinya sih gue nggak boleh dikasih ingat kayaknya gimana gue kejadian kecil gue main sama si Ju-on ini, gue sebut si Ju-on. Si Ju-on ini enggak. Cuman yang satu yang nempel di kepala gue adalah ketika nyokap gue cerita, ya kamu dulu tuh dikasih tahu sama papa karena kamu di rumah sendirian. Mama pertama kali kamu ngobrol sendiri di kamar, ya takut kata mama gitu. Papa bilang ya nggak apa-apa, tuh ada temennya digituin. Tapi gitu. Itu aja yang lu inget ya? Jadi benar-benar ingatan lu bermain sama dia? Iya. Karena kan anak kecil kan juga nggak sepekat itu. Iya betul, ingatannya. Cara mengingatnya kan. Ya mungkin ada yang pekat banget, ada yang enggak juga. Gue termasuk yang nggak terlalu seingat itu sama kejadian itu. Nah, anehnya pas gue kelas 3 SD itu dia hilang. Walaupun gue di rumah masih sendirian, masih suka sendirian. Nggak ada mbak, nggak ada apa, pokoknya udah gue mandiri aja di rumah. Dia hilang gitu aja. Nggak tahu, mungkin asumsi gue adalah bokap nggak pengen bikin anaknya takut karena udah bisa berpikir secara nalar itu serem, gitu kan, karena hari-hari gue juga udah sering lihat yang serem-serem. Ya, karena nggak mau ditemenin sama yang kayak gini juga, takutnya malah jadi penyakit ke guanya dong, ya kan, secara mentality dan segala macam ya kan, ganggu. Apalagi looks-nya beda sama anak-anak pada umumnya yang harus ketemu sama manusia gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak ada. Muncul lagi ketika gue stres skripsi. 3 hari berturut-turut gue nyelesain skripsi gue, tuntas, alhamdulillah. Itu dia muncul lagi. Jaraknya jauh ya berarti? Jauh banget. Jauh banget dari gue kecil sampai kuliah, maksudnya jauh banget. 3 hari berturut-turut itu. Jadi hari pertama tuh gue sempat kaget karena gue udah lupa wujudnya dia bagaimana itu, ya gue masih ingat sekelebet, tapi kayak dia gimana gitu gue nggak ada ingatan itu, dan gue nggak kepikiran kalau itu dia saat datang ke kamar gue. Jadi posisinya adalah kasur. Terus ini ada meja belajar gue di situ. Ini pintu kamar. Nah di sini tuh ada meja kotak kayak gini nih, tapi pendekan lagi. Meja kotak kayak gitu. Pintu kamar gue selalu ditutup, kamar gue selalu gelap, cuma ada lampu satu warna kuning nyala. Karena gue emang suka aja, maksudnya gitu, tenang gitu kan. Iya remang gitu ya? Iya remang. Hari pertama dia masuk dengan cepat banget, kayak bener kayak larinya tuh cepat banget, kayak gitu. Terus duduk di... Masuk lewat pintu? Tembus lewat pintu. Ya, kaget lah orang, kayak apaan tuh gitu. Duduk dia benar-benar di meja itu sambil yang kayak itu. Iya begini, sorry ya. Iya. Begini. Diem aja. Seadanya kabur. Gue buka pintu, gue bawa laptop gue kabur ke kamar nyokap. Iya. Nyokap gue yang penakut itu nanya, kenapa dek? Gitu kan. Enggak apa-apa, udah stay cool gitu kan.
besokannya begitu lagi. Dan setelah gue perhatikan adalah dia itu selalu muncul di jam 12 malam, menghilang pas azan subuh. Waktu dini hari lah ya. Iya. Jadi yang kedua itu gue udah kayak ya udah deh, kalau emang mau di situ nggak apa-apa, tapi jangan ganggu ya gitu. Itu maksudnya bener-bener gue ngeliat secara langsung tembus lewat pintu, keluar tembus lewat pintu juga. Tapi maksudnya pintunya tuh dalam keadaan ketutup, nggak ada rongga sedikit pun untuk kayak tengah-tengah gitu. Merinding gue. Tapi apa namanya, lu nggak komunikasi ya? Enggak. Apalagi ini udah lama nggak ngeliat. Gue sama dia tuh nggak komunikasi. Ya udah kayak gitu aja. Tapi kalau soal komunikasi sama yang lain bisa. Aduh. Sama lain bisa kayak gitu. Nah terus si Juon ini gimana sekarang? Sebelum gue kesini, kemarin malam, pas gue mau tidur, dia ada. Tadi malam? Kemarin malam? Iya, kemarin malam. Berarti baru dong? Baru, bener-bener gimana ya, itu kan dia kalau jalan tuh kayak set gitu loh. Oh cepet ya? Cepet banget, jadi bukan jalan ya, kayak lari kecil gitu ya? Ya, tapi nggak ada suaranya juga. Cuma kan orang risih ya. Kasur nih. Gue tidurnya udah nggak di kamar gue yang dulu, gue di kamar kakak gue karena kakak gue udah pindah rumah kan. Di situ dia benar-benar gini di kasur. Pala ini matanya segini kayak ngintip kayak lo masih melek nggak gitu. Itu lagi posisi tidur lo? Belum, lagi main HP. Tiduran duduk? Enggak, gue lagi tiduran, lagi main HP, lagi dengerin Dering Malam. Lagi nonton tuh. Nah itulah dia muncul, mungkin dia pengen dinotis kali ya. Jadi gue ceritain deh sekarang sini gitu. Ntar pindah lagi. Cuma anehnya dia nggak kelihatan di cermin. Kan ada cermin tuh, lemari cermin gitu kan, punya kakak gue. Gak kelihatan di cermin. Oh, jadi dia kalau lu lihat ke cermin dia nggak ada. Gak ada. Padahal posisinya tuh di depan cermin waktu itu pas pindah gitu di situ. Tapi pas dia ngintip gitu, diem aja. Merhatiin lu gitu. Diem aja. Gitu. Tapi karena ya udahlah, karena udah pernah ngeliat juga pas kuliah, jadi ya gue nggak takut, nggak kaget. Yeah. Justru gue bakalan kabur banget kalau ada suara. Mau suara kayak gitu doang aja udah kabur gue. Dibanding ngeliat langsung. Iya, maksudnya nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada orang. Terus ada suara begini, kabur, hantu gitu. Saya kabur. Kalau ada wujudnya gue tahu posisinya di mana. Oh ya dia di situ. Karena yang makhluk-makhluk gitu tuh menurut gue nggak bakal deket. Cuma dari jauh nongolin udah gitu. Cuma dari jauh nongolin terus udah kayak gitu. Biasanya sih yang hadir kayak gitu. Nggak yang kayak langsung nyamperin gitu, nggak. Mungkin kalau di mimpi ya suka kayak gitu. Cuma kalau misalkan di dunia nyata nggak kayak gitu. Jadi dulu tuh gue kan pindahan ya jatuhnya. Walaupun nyokap bokap itu udah punya rumah di komplek K ini yang ada di daerah Setu Cipayung. Oke. Itu udah dari rumah pertama. Ini pindah dari waktu lu di Kalibata berarti? Iya, jadi gue kelas 5 SD itu pindah karena bokap pindah direktorat lah, pindah bagian. Pindah dinas lah ya? Iya, pindah bagian. Jadi udah tidak bisa di rumah itu lagi, rumah dinas itu lagi. Sekarang pindah ke rumah ya, ke rumah pribadi. Gitu. Nah itu rumah gue pintunya ada 3. Pintu depannya? Pintu depannya ada 3. Ada 3. Buat ruang tamu, buat kamar cowok, buat satu lagi ya, ini area apa ya? Area kayak ruang makan gitu deh. Gitu, yang nembus ke ruang tengah. Ada 3. Nah udah gitu gue pindah lah ke situ. Emang di komplek itu benar-benar kayak tempat jin buang anak. Sepi. Pagi, siang, sore sepi. Paling malam cuma ada tukang sekuteng. Itu juga baru-baru tahun 2015-an kali tukang sekuteng lewat. Berarti dari zaman lu pindah ke situ emang udah sepi? Sepi banget. Sesepi itu. Jadi tuh dulu tuh banyak, jadi sampai sekarang sih, maksudnya banyak banget tanah kosong
dan rumah kosong. Jadi rumahnya tuh emang gedung-gedung banget, gede-gede banget. Yang emang orangnya mungkin cuma 1-2 orang tapi ninggalin di situ. Gitu. Malah kadang yang ninggalin bukan yang punya rumah, cuma yang bantuin di rumah itu aja yang tinggal. Jadi benar-benar sepi itu ya. Sepi itu. Oke. Kenapa? Jadi rumahnya tuh gedung-gedung banget. Paling yang lewat cuma ada tukang skutang. Jadi bener-bener sepi itu, pagi, siang, sore, malam tuh sepi banget. Toh jam kerja pun orang berangkat kerja sepi. Ya udah kayak masing-masing aja. Semasing-masing itu. Cuma kalau sekarang udah mulai ada kehidupan. Karena udah banyak, kayaknya tuh emang rumah masa pensiun kali ya. Masa yang ditempatin akan buat istirahat lah ya. Buat istirahat gitu. Jadi sekarang tuh udah lumayan banyak nih warganya. Walaupun masih banyak banget tanah kosongnya. Dan masih banyak banget spot seremnya. Menurut gua angker. Tempat jin buang anak, tempat jin buang anak situ kali dulu. Itu deket banget sama Setu berarti ya? Deket banget sama Setu, deket banget sama tol. Di situ. Jadi dulu di komplek itu ada rumah gitu kayak pas tikungan gini, yang tikungannya tuh mengarah ke rumah gue gitu kan. Kalau misalnya belok, itu ada rumah warna kuningnya tuh udah kusam. Ya rumah tingkat gitu gede. Depannya tuh ada pohon beringin. Tiap malam Jumat ada 2 makhluk di situ. Apa itu? Tante Kak, yang tingginya segede gaban gitu, sama genderuwo. Tapi itu setiap malam Jumat aja? Iya, sampai akhirnya warga kayak ngerasa risih. Yang ngeliat itu nggak cuma gue doang. Dia nampakin ke semuanya ya, warga-warga ya? Yang orang lewat tuh bener-bener kayak diliatin kayak begitu, apa nggak takut? Jadi sebenarnya menuju rumah gue tuh ada 2 jalan. Jadi komplek itu kayak bener-bener gitu loh. Nah, rumah gue bagian sininya nih. Jadi gue antara bisa lewat sini atau lewat sana. Atau lewat sini. Iya. Nah, yang sini yang tikungan ini nih tiap malam Jumat. Sampai sekarang itu? Kalau sekarang alhamdulillahnya udah nggak ada. Pohonnya? Pohonnya udah nggak ada ditebang karena udah akhirnya rumah itu mungkin dibelilah sama orang. Terus akhirnya dibangun jadi rumahnya bagus. Alhamdulillah terang, jadi terang. Ada lampunya juga di situ. Jadi yang 2 itu nggak tahu kemana pindahnya. Pasti dong yang namanya makhluk, yang namanya udah punya tempat tinggal terus diusir pasti ada tempat. Cari tempat lagi. Cari tempat baru ya. Emang maksudnya kan tiap tempat itu pasti ada tuh. Betul. Tuh kayak gitu kan. Ada kejadian di komplek itu yang dimana Gojek. Ini bokap gue yang cerita. Biasanya bokap gue tuh nggak pernah cerita soal hal-hal kayak gini ya? Ya, bener, hal-hal kayak gini. Bokap gue tuh orang pendiam, bener-bener nggak pernah cerita. Begitu bapak pernah cerita gini, Dek, kamu berani lewat jalan itu? Jadi yang kan kayak gini ya. Nah, yang sebelah sini tuh tanah kosong panjang banget. Ada satu rumahnya tapi emang nggak ditinggalin. Kosong, bener-bener kosong di situ. Kosong udah ketutupan sama rumput-rumput. Iya, rumput-rumput, pohon-pohon. Itu rumah kecil banget, maksudnya cuma segitu gitu loh. Tapi tanahnya gede banget gitu. Gojek, jadi lagi nyari alamat gitu. Dia berhentilah di situ. Diketawain sama kuntilanak. Ini emang perumahannya ngeri juga kalau begini nih. Asli. Jadi mungkin kalau orang baru yang kayak dan penakut, kalau lewat situ ya merinding-merinding mah ada. Merinding disco ya? Iya. Malah ada ya dia bangun rumah gede banget nih, terbengkalai. Nah depannya itu ada yang miara hewan kan, anjing gitu. Tiap malam belakangan gue lewat depan situ, gue ngarah ke rumah itu. Berarti ada something memang di rumah itu ya? Iya, karena udah terbengkalai aja nggak dibangun lagi. Iya. Terus ada lagi kejadian di mana gue sama keponakan gue nih siang 17 Agustus. Oke. Umur keponakan gue 3 tahun.
Tapi dia udah lancar ngomong, udah bisa ngomong. Gue pulang tuh emang jemput dia doang. Jadi keluarga gue tuh masih ada di lapangan. Oh, di acara ya? Iya, kakaknya si keponakan gue yang paling bontot ini masih ada di acara 17-an itu. Gue jemput tuh pakai sepeda listrik. Iya. Kebayangan plannya gimana? Iya. Ya. Di yang abis belokan itu sampai sekarang nih masih ada rumah tua joglo. Udah ada rumput-rumputnya gitu. Kosong berarti ya? Kosong. Ada patungnya, ada patung 2 yang kayak pegang apa tuh? Oh ya, kayak tongkat baseball gitu lah ya? Iya. Kecil gitu ya, gini. Iya, memang kayak tongkat baseball gitu. Terus ya kalau misalkan di bank-bank tuh pasti ada sih kayak ada yang satu baik, ada satu buruk. Iya. Iya, kayak di tempat-tempat di Jawa juga banyak sih maksudnya kayak gitu. Rumahnya joglo. Gue lewatlah situ sama keponakan gue. Terus dia ngomong, "Nat, aku takut," dia bilang gitu. Aku takut banget, dia bilang gitu. Ini gas nih kayak mentoknya segini nih, kayak gitu kan. Speednya gitu aja. Speednya segitu aja. Gue udah kayak, aduh apaan nih gitu kan, siang-siang gitu kan, apaan nih gitu. Nat, aku takut, cepetan, kata ponakan gue gitu. Walaupun ngomongnya rada cadel ya. Terus gue nengok lah, ada nenek-nenek pakai kebaya, bener-bener yang kayak ke dia, ke keponakan lu itu? Iya. Ya gue berusaha ngebut. Siang-siang? Siang-siang. Itu rumahnya masih ada sampai sekarang. Kalau misalnya teman-teman yang pecinta horor mau ngeliat, bisa banget sih di rumah itu. Karena di situ tuh kelihatan banget ada satu ruangan yang emang udah kelihatan dari jalan. Itu kayak jendela kebuka dan itu ruangannya selalu gelap, mau siang, pagi, siang, sore, siang, pagi sama siang itu. Walaupun ketembak matahari gitu. Iya, gelap. Gue nggak bisa lihat apa-apa di ruangan itu. Walaupun emang itu tuh udah rumah tua gitu, cuman bener-bener gelap banget sesiang itu. Itu nenek-nenek. Nenek-nenek pakai kebaya, pakai kain yang bungkuknya tuh sampai ada punuknya gitu kayak. Gede kepala gue. Merinding. Dia rambutnya dia dicepol ubanan. Penghuni situ kali ya? Mungkin. Namanya nenek-nenek mungkin kan suka banget ya sama anak kecil ya. Iya, pas banget gue lagi bawa anak kecil tuh. Ya, itu. Kejadian di rumah gue. Nextnya. Ini nih. Oke. Gue pindah kan pas kelas 5 SD. Iya. Sebelumnya rumah itu dikontrakin memang. Nggak kosong-kosong banget kok, gitu kan. Emang udah jadi rumah pas masih tinggal di Kalibata. Itu kan. Dikontrakin sama bokap. Cuma bokap minta dikosongin sama yang kontrak itu 3 bulan sebelum gue dan keluarga tinggalin. Karena mau pindah-pindahin barang, beberapa barang gitu kan. Oh iya, proses ya? Iya. Kosong deh tuh rumah. Terus, bener-bener gue masuk itu hawanya kayak, kok begini banget gitu. Walaupun ditempatin sama orang, tapi kok gelap banget gitu. Maksudnya kayak, gimana ya? Gue gitu masih kelas 5 SD masih lumayan ngerasain yang kayak nggak enak gitu di rumah itu. Sampai akhirnya udahlah tinggal di situ, cerita singkatnya. Bokap gue akhirnya manggil orang pintar gitu untuk dibersihin rumah bokap itu. Minta dibersihin, bokap bilang, jadi rumah gue tuh turunan gitu, di rumah gue gitu. Parkirannya tuh turunan. Rumah lu aja yang turun? Iya. Kok gitu? Ya, jalanannya turun. Pada saat itu memang kan yang bangun pertama kali di situ bokap gue. Oh berarti rumah pertama? Bokap lu? Iya di situ. Jadi beli tanah di mana antah berantah yang ternyata jadi tempat hal yang maksudnya tempat orang-orang istirahat lah di situ. Iya.
apa namanya, si bokap gue nih manggil orang pintar balik lagi ke situ ya. Iya. Untuk bersihin rumah ya. Dia bilang, bokap gue tuh nggak mungkin nggak bisa ngeliat karena dia tahu gitu maksudnya. Cuma dia emang nggak pernah mau ngomong ke gue cerita tentang apapun itu, dia nggak pernah mau yang horor-horor, paling sekelebet-sekelebet aja. Dan emang nyokap gue tuh penakut banget. Jadi ya bokap harus mengamankan situasi rumah gitu. Dia selalu menghindari ya. Dia di situ dia bilang, itu tuh tolong diusir, ada kakek-kakek di situ. Di mana itu? Di depan rumah, di halaman. Terus yang orang yang mau ngebersihin rumah ini ngobrol lah gitu kali ya, dia ngobrol kali ya. Sama si makhluk kakek ini? Sama makhluk kakek ini. Pak, ini nggak bisa diusir, dia nggak mau pindah karena emang dari sebelum rumah ini ada, dia udah ada di sini duluan. Akhirnya bokap gue kayak, ya udah deh nggak apa-apa kalau gitu, asal bilangin ya jangan ganggu. Ya siapa ya juga yang mau diganggu kan? Saya kira, iya saya nggak akan ganggu, dan alhamdulillah emang sampai sekarang tuh nggak ganggu sama sekali itu si kakek itu. Terus beberapa tuh banyak kejadian di mana ketika ya gue bertambah umur lah. Ini kejadiannya pas gue SMA deh kayaknya deh. Udah tinggal di situ ya? Udah tinggal di situ. Udah 5 SD pindahnya ya? Iya, SMA. Sebelah rumah gue tuh masih tanah kosong, yang sekarang udah jadi rumah. Iya. Masih tanah kosong, depannya tuh ada pohon terem besi gede banget. Pohon apa? Terem besi. Pohon terem besi. Pohon terem besi itu nggak ada yang kecil, gede-gede banget. Yang udah tua, ya udah mengakar, bener-bener gede banget gitu. Bokap tuh sering banget taruh ring basket buat gue main basket kan di situ kan. Oh iya. Nah, apa namanya, pas SMA itu emang gue suka main di situ, cuman hawanya tuh kayak anyep aja gitu, kayak di film-film horor. Oke. Lembab lah gitu ya? Iya, lembab gitulah. Tapi di daerah situ aja yang rasanya kayak gitu? Ih, kebetulan di rumah gue, di sebelah rumah gue maksudnya. Iya. Dulu sebelah rumah gue. Kalau yang lainnya setan-setan menurut gue ya biasa-biasa aja sih, kayak. Tapi kalau di gitu. selain deket apa namanya pohon itu kan lembab tuh. Tapi kalau lu keluar sedikit ke sana enggak? Apa ada batas-batasnya? Oh tetap. Orang kalau misalnya kayak lagi musim dingin banget berkabut itu rumah Jakarta Timur. Seriusan? Serius. Wah kalah Depok. Berkabut. Udah gitu. Udah balik lagi kan. Pas gue kelas itu pohon itu ditebang sama bokap. Oke. Sebelumnya nggak ada yang berani satupun untuk menebang pohon itu. Bahkan developernya mungkin ya? Itu nggak ada developernya. Hah? Itu bukan kayak. Bukan di kafling gitu? Iya kafling, tapi nggak apa ya? Nggak ada developernya. Jadi orang cuma jual tanah aja gitu ya? Iya, gitu. Di pohon itu nggak ada sebelumnya yang mau berani tuh nebang tuh pohon. Bokap gue di situ karena takut kerubuhan ke rumah kalau lagi ada angin kencang. Kebetulan itu lagi musim hujan, yang kayak badai-badai lumayan kencang. Ditebanglah pohon itu sama bokap. Yang ternyata emang gue pas main basket di situ cuma ngerasain hawanya doang. Gue nggak ngelihat ada si satu makhluk di situ. Iya. Ternyata dia pindah ke rumah gue. Aduh. Di dalam? Di dalam rumah. Pertama kali gue ngeliat adalah di ruang tamu yang emang khusus tamu. Di pintu pertama. Berarti apa itu makhluknya? Kuntilanak. Aduh. Duduk ya dia di ruang tamu itu. Jadi dia tuh punya kursi yang ada mejanya, terus ada yang ada lekukannya gini. Ada mejanya nyambung sama kursi. Oke, iya. Dia duduk di situ. Gitu. Posisinya gitu? Siapapun yang penasaran pengen lihat itu di rumah gue pasti dilihat. Masih ada? Sampai sekarang masih ada. Tapi lu udah biasa ya kayak gitu ya? Ya jiper juga, Pak. Oh, ada jiper juga ya? Iyalah, manusiawi. Ya udah diliatin pertama kali situ. Nah, kebetulan bude gue itu lagi tinggal di situ. Oke.
dia bisa komunikasi. Diceritain lah, dia nanya, Ade lihat ya, digituin kan. Gue kalau di rumah dipanggil Ade karena paling montot. Ade lihat ya, iya Bu deh, serem banget sih, begitu kan. Kayak, ya masa begitu, gitu kan. Udah ntar Bude ngobrol, dia nggak mau pindah deh, rumahnya dihancurin, rumahnya yang di pohon itu. Dia mati bunuh diri lagi hamil. Aduh. Emang. Tapi itu kondisinya nggak, perutnya nggak ini ya? Oh nggak ya, cuman kayak normal aja. Mungkin ya hamil berapa bulan ya, gue nggak tahu deh. Normali gitu, cuma kakinya tuh ya darah. Kayak apa ya? Jubahnya tuh tanah-tanah. Iya. Gue nggak mau bilang itu tanah kuburan karena dia matinya digantung ya. Cuma maksudnya ya kayak tanah-tanah gitu. Iya. Terus udah gitu dia nggak mau pindah, dia cuma mau minta didoain aja. Terus dia iseng nggak? Gue tanya dong, gue nggak mau kalau iseng gitu. Dia bilang, Bude waktu itu bilang jangan iseng ya gitu kan. Terus udah tuh, tapi ya tetap itu dia paling iseng di antara yang lain. Kadang tuh gue naruh barang nih, gue tuh hafal banget posisi barang gue di mana. Mau letak posisinya kayak gini deh, geser dikit gue udah tahu. Wah, melankolis banget ya. Udah tahu tuh. Perfeksionis ya. Lumayan. Waktu itu gue nyari kaos kaki gue. Yang biasanya di mana ada di rak kaos kaki. Kaos kaki yang pengen gue pakai gitu loh, yang itu gitu. Iya. Pindah. Aneh pindahnya. Berarti udah iseng itu ya? Di belakang ini kasur, bantal, ada guling, dua bantal gue ada 2 di bawah bantal. Dan gue nggak pernah, maksudnya kayak gue buka sepatu di luar, kaos kaki langsung ke belakang, baju kotor langsung ke belakang, nggak pernah. Sekali pakai udah langsung taruh di belakang. Iya. Iseng itu. Si kun ini ya. Kun ini, dan dia pernah gangguin keponakan gue yang pertama, ngelempar kunciran. Kunci rambut? Kunci rambut di kamar mandi. Berarti dia udah sampai megang-megang barang ya? Ya gue gak ngerti kenapa bisa kayak gitu ya, malu kayak gitu ya. Itu juga masih jadi pertanyaan sih sama gue. Tapi kalau yang gue denger ya sebelumnya kayak kalau mereka yang bisa sampai nyentuh barang yang nyata, itu berarti dia termasuk yang kuat lah gitu bahasanya. Maksudnya dia bisa nembus dimensi. Ini kan barang nyata, padat. Nah dia kan halus, terus bisa megang padat. Nah berarti kan ada keahlian lain lah gitu. Udah ganggu, ngeselin lagi gitu kan ya. Itu dilempar plek ke mukanya. Jadi posisinya itu ini pintu dapur. Gue lagi di dapur panjang gitu kan. Ini depan pintu dapur ini ada pintu kamar mandi. Oke. Gue kan emang dulu gue rambutnya panjang banget ya guys. Panjang banget. Gue suka banget taruh kunciran di cantolan di kamar mandi memang. Ponakan gue tuh bener-bener diri kayak bengong gitu ngeliatin ke kamar mandi. Oh dia dari luar kamar mandi ya nih? Iya, posisinya ponakan gue di luar pintu kamar mandi. Oke. Bukan di dalam ya? Iya. Gue lagi masak, walaupun perhatiin sini, kamu sini gitu kan. Terus dia tapi tetap kayak gini. Pas gue nengok lagi, pluk, pas banget gue ngeliat itu dilempar ke mukanya kunciran. Ada gue matiin kompor, gue gendong ponakan gue bacain doa. Dia nangis gak? Gak nangis. Oh gak nangis. Cuman ya bingung. Shock ya? Bingung. Gue ngomel deh, pokoknya awas lu ya gangguin ponakan gue lagi. Awas lu gitu. Sampai akhirnya waktu itu tuh gue dapet mimpi. Jadi rumah gue lagi mati lampu malam-malam. Mimpinya ini sekelebet banget, kayak kerep-repan. Iya, kerep-repan. Iya, kerep-repan. Kerep-repan itu dalam bahasa Jawa adalah lo tidur, tapi lo gak bisa bangun, tapi lo ngalamin mimpi aneh, gitu kan penjelasannya. Kesannya nyata ya? Iya, kesannya nyata. Itu si tante kayaknya itu datang ke mimpi gue depan mata gue, depan muka gue langsung, kayak depan muka gue langsung, bener-bener kayak gue baca doa kan dalam situ kan kayak udah Al-Fatihah, udah segala macem deh gue baca tuh di situ kan. Kamu, saya nggak takut sama doa-doa kamu. Dia ngomong gitu. Saya nggak takut sama doa-doa. Gue merinding. Sama juga.
Saya nggak takut sama dodo. Gue kalau cerita itu selalu merinding. Iya. Saya nggak takut sama dodo kamu. Dia bilang gitu. Itu gue berusaha untuk bangun kan, karena kalau perempuan tuh nggak bisa bangun ya, nggak bisa teriak juga walaupun rasanya pengen teriak gitu kan. Sampai akhirnya lampu nyala. Untungnya gue bisa bangun di situ. Karena kayak mungkin bisa teriak pun nggak ada suaranya tetap ya. Iya. Nggak mau bisa nge-reach juga. Udah kayak ngap banget deh gitu. Itu dia datang ke mimpi gue kayak ngingetin kayak, iya, lu siapa ibaratnya gitu kan. Iya. Sama kayak gue juga, ya lu siapa gitu kan. Ya lu siapa gitu kan, kayak gue manusia men, lu setan gitu. Iya. Itu si Tante K itu emang lumayan jahil sih. Ya? Jahil. Selain Tante K, maksudnya dari yang lu ceritakan komplek lu nih begini nih modelnya. Terus di rumah pun begitu. Walaupun memang makhluk itu kan ada di mana-mana ya. Iya betul. Ya, ada yang emang asalnya di situ, jadinya dia akhirnya menetap di situ. Ada yang emang gara-gara bokap gue deh nebang pohon akhirnya dipindah gitu. Ada satu lagi di rumah tuh yang netap wujudnya kayak monster deh. Tapi nggak tinggi gede, dia cebol, nggak cebol banget, tapi kayak sorry jadi body shaming gitu maksudnya. Gimana ya? Gue jelasin ya. Cuma maksudnya dia tingginya segini lah. Dari bawah nih? Iya, dari bawah segini. Mulutnya nggak. Sampai bawah. Kakinya, sorry nih ya gue angkat kaki. Iya. Cuma segini kakinya. Tapi itu kayak tebek banget gitu loh, yang bengkak gitu. Iya. Hitam. Overall hitam. Rambutnya panjang banget, kayak kriwel gitu. Badannya pendek? Badannya pendek, kayak segini dong, kan pendek kan? Kalau kakinya cuma segitu, berarti badannya kan kecil juga kan? Iya, tangannya nih kayak setengah tangan kita lah, tapi gendut gitu tuh. Cuman jarinya sama kukunya tuh panjang kayak gini. Ada taringnya. Udah nggak ada taringnya? Iya. Kayak apa ya, kayak leak, tapi kayak bukan leak. Itu muncul dari mana? Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba dia ada jadi di belakang kamar gue tuh emang dapur ya. Cuma ada satu kayak space gitu buat taruh barang. Oke. Walaupun selalu bersih di situ, cuma bokap gue tuh naruh tangga kayu gitu di situ. Ya udah dia di situ. Berdiri ya? Berdiri. Dia di situ. Oke, banyak banget di rumah lu. Oh ya, tadi yang masalah yang lu spill tuh terkait pas lu keluar kamar, terus lu lihat banyak itu gimana? Jadi ceritanya tuh pergi ke Jogja itu sebenarnya untuk priwet ya. Oh, priwet ya. Sama pasangan gue. Tapi ujung-ujungnya ada lagi aja kejadian yang gue harus kayak menolong seseorang lah. Oke. Gue dan pasangan menolong seseorang. Dan sebelum-sebelumnya juga begitu. Oke. Disclaimer ya, gue kalau diminta tolong kayak itu gue nggak mau dibayar sebesar apapun itu. Karena nggak berani. Itu ilmu Allah, bukan betul. Gue. Yang punya, gue siapa? Iya. Terus kayaknya mereka tuh marah. Ya udah pernah ditolong, mereka tuh marah. Pasangan gue tuh bilang, ini bener-bener kayak baru kali ini gue percaya sama satu film yang bener-bener risetnya gokil banget. Film KKN. KKN Desa Penari? Iya. Kisah Simbah Do itu beneran ada di alam sana ya, cuma kayak rahangnya tuh lebih gede lagi. Merinding gue loh. Gila sih ya riset. Seriusan? Riset gila. Visualisasinya juga sama? Ya begitu. Oh jadi lu ngelihat si Mbah ini ketika lu lagi bantu orang dan lagi masuk ke alam sana dan lu ketemu gitu? Pasangan gue yang ketemu di alam sana. Gue ketemu di dapur gue. Dapur mana? Dapur rumah. Jadi malam itu emang bener-bener gue di rumah sendirian. Seperti biasa, Nadila selalu sendirian ya. Sendirian karena kadang nyokap bokap tuh nginep di rumah kakak. Karena cucu is number one kan, bagi kakek nenek. Terus gue di rumah sendirian. Malam itu memang bener-bener kayak gue gak bisa tidur. Bener-bener kayak hawanya tuh gak enak. Terus gue gak tau kenapa, gue buka pintu dapur.
Yang emang kalau tiap malam selalu ditutup pintu dapur itu. Iya. Gue buka, rame banget, bukan orang, bukan manusia. Ih, ada apaan aja, Nat? Ada yang pengantin. 2. Misalnya ya cowok cewek satu pasang ya? Iya, satu pasang. Ada yang Tante Kak itu di rumah gue. Tante Kak yang... Iya, wujudnya Tante Kak yang di rumah gue itu. Tapi dia gandeng anak kecil, segini perempuan. Jangan-jangan itu yang... Iya. Mungkin ya. Iya. Terlalu merinding. Iya. Ada peti. Peti apa? Peti warna putih panjang gitu. Terus dalamnya ada mayat. Oh, peti mayat. Iya. Terus intinya banyak deh. Ada yang mau tengah yang itu tadi. Iya. Cuma yang kakek-kakek tuh nggak ada. Emang dia tuh emang gak gangguin. Tapi ketika lu lihat termasuk Mbak Dos itu? Ada Mbah Do di situ. Dan ada pocong. Apa? Pocong. Pokoknya aneh-aneh deh. Maksudnya kan nolongin orang gitu aneh-aneh ya. Ada yang dia diikat sama mantan suaminya, temen gue. Itu dia benar-benar dia udah diikat gitu aja. Nah itu ditaruhin pocong gitu. Ada orang gitu ya? Iya, jadi sempet deh nolongin yang kayak gitu. Itu aneh banget. Bener-bener yang kayak gue buka pintu, lemes ada-adanya. Maksudnya dia itu ngumpul dalam tunggu. arti apa? Oke. Sebelum itu, gue kan pulang dari Jogja tuh sekitar kayak setelahnya kayak 2 minggu atau 3 mingguannya itu di sela-sela AC rumah gue di ruang TV itu ada ular masuk. Gimana ceritanya? Ular emang diameter kecil ya, sejari inilah gitu. Iya. Tapi panjang di sela-sela AC. Tapi yang kayak yang buat kalau... swingnya itu loh ya, itu ya. Itu bener-bener kayak aneh loh, ular masa bisa masuk dalam AC? Gue gak ngerti deh gimana ceritanya. Untungnya gue sama pasangan gue tuh waktu itu kan habis dari luar ya, dan rumahnya emang sepi. Nyokap bokap gue lagi pergi ke rumah kakak gue kan. Terus dia kayak mau ngadem doang pasangan gue di situ kan. Sebentar nyalain AC, kok AC gue kayak shaking itu bunyi yang kayak gimana ya? Nyangkut lah, ada yang nyangkut. Iya kayak gini nih. Ih. Kayak gitu. Gue mikir cicak kali nih karena TV gue pernah gosong gara-gara cicak gitu kan. Cicak nih, Bang Ajar. Gue mikir gitu kan. Mundur, gue mundur tuh, gue lihat tuh, gue sampai naik kursi. Bukan ini, kayak kadal, kan emang ular kan kayak kadal gitu ya. Iya, kulitnya ya, teksturnya. Kayak kadal, ada kepalanya gitu. Cuma gue masih belum ngeh kalau itu ular. Sampai akhirnya gue matiin, gue nyalain. Gue mikir kayak itu ular udah pusing deh, di dalam tuh udah kena klek itunya. Turun tuh buntutnya. Plek, ular hitam, badannya putih. Oh, bawahnya itu ya? Iya, bawahnya. Iya. Bawah ya kan, atas hitam, bawah putih gitu. Panjang segini. Tapi kecil diameternya. Tapi rumah lo itu kan maksudnya ketika lo pergi keluar itu kan dalam kondisi terkunci gitu kan? Iya. Maksudnya binatang mau masuk dari mana? Gue juga gak ngerti. Tapi emang dari dulu tuh di rumah gue tuh banyak banget ular. Oh, banyak. Waktu itu ada ular, waktu pas awal-awal pindah, itu gue masih mau ajari karena di belakang itu masih hutan. Kayak hutan bambu-bambu gitu gede. Belum jadi perumahan kayak sekarang, yang di belakang rumah itu. Ada ular apa nih yang begini nih, piton ya? Atau apa sih yang kayak... Dia begini-begini ya? Iya, yang begini-gini tuh hitam juga pernah, terus langsung dibakar sama bokap. Terus itu yang paling aneh, yang gue pulang dari Jogja habis nolongin orang, ada ular itu jatuh. Mungkin itu pertanda pertama. Sebelum gue buka pintu dapur, banyak banget wujud-wujudnya. Tapi ketika lo buka itu, mereka ngarah ke lo semua? Lihat ke gue semua. Bener-bener kayak ngeliat gitu, gimana gue di rumah sendirian gak nangis, kayak orang gila deh, bener-bener. Gue gak pernah ngeliat yang sebanyak itu dalam satu waktu berkumpul bersamaan. Iya. Ya apa namanya, mereka mungkin nyerang balik kali ya. Oh
iya. Dengan menampilkan wujudnya yang begitu seremnya. Iya. Gitu, jadi udah tuh gue pengen banget keluar rumah. Itu jam 2 malam. 2 malam? Gue sendirian. Lu gak teriak gitu? Gue mau teriak gak ada yang denger, tetangga gue bener-bener rumahnya yang gede-gede banget. Iya. Kayak gimana ya? Itu nge-freeze pasti sih. Rumah gue doang yang gak terlalu gede gitu maksudnya. Rumah gue emang gak tingkat. Nyokap gak mau. Yang lain tuh rumah gede banget. Belum tentu juga ada orangnya di situ tuh rumah. Yang isinya kadang cuma yang ngebantuin. Gue mau keluar, depan ada ular. Gede banget dan kayak itu bukan ular hewan, ular kayak itu ular kutip. Soalnya gede banget, gede, hitam. Dan gue fobia sama ular. Kalau mungkin gue nggak takut ular, gue udah keluar. Iya, ya lewatin aja gitu. Udah bodo amat gitu kan. Ini gue takut banget sama ular. Jadi lu bayangin deh, dalam posisi ketrap dalam rumah, yang di dapurnya tuh ada hantu sebanyak itu. Mereka bersuara nggak sih kalau gitu? Enggak. Diem aja. Mungkin kalau orang biasa udah pingsan kali ya? Iya, gue cuma nangis kayak orang gila. Gue cuma teleponin, kan gue telepon bokap gue, apa ada ular gitu kan. Coba bokap gue tuh kayak nggak bangun saat itu juga karena udah malam kan. Gue ngechat panjang banget, papa ada ular. Gue nggak bilang kalau di rumah gue ada yang gangguin kayak gitu. Gue nggak bilang memang ke bokap. Gue bilang pasangan gue, cepetan datang deh gitu. Takut banget sendiri di rumah. Dia datang, gue bener-bener udah kayak orang gila, kayak mata gue bengap, mata gue udah nggak tahu kayak gimana, bener-bener kayak udah hopeless gitu. Ya serem banget. Iya. Jangan ngumpul semua di situ. Iya, kayak salah apa nih gue diliatin begini. Tapi gitu hebat kan. lah, maksudnya nggak, lu mungkin udah biasa ya dari sebelumnya. Mungkin kok menurut gue orang biasa pun pasti kayak pingsan deh. Biasanya gue nggak pingsan, cuma bener-bener kayak dari yang nangis, jerit apa segala macam gak ada yang denger satupun, itu loh yang gue heran. Tapi ada satu lagi yang menarik, tapi nanti kayaknya itu nanti aja. Apa itu? Next episode mungkin. Spill ya, kisi-kisi deh. Kalau ini kelas 2 SD. 2 SD? Gue ketemu sama diri gue. Gimana? Gue ketemu sama diri gue yang sebenarnya di masa lalu. Lu ketemu diri lu? Nanti itu akan gue jelaskan lah. Oke. Duh, banyak banget ceritanya nih. Dan kayak gue ngerasa kurang. Ceritanya banyakan lagi gitu. Yang di buku ini juga. Ah, itu penting tuh di spill tuh. Ini juga kejadian di alam mimpi, tapi naik lagi ke alam sananya. Gimana ya gue jelasinnya secara harfiah. Jadi dari masuk alam satu ke alam sana lagi. Ini perjalanan lu masuk alam itu ya? Gue dikenalin sama satu karakter. Dia penari yang dia nggak bisa balik. Penari? Gue nggak ngerti dia nggak bisa balik atau apa. Tapi yang jelas si penari ini nggak ada di alam sini. Bener-bener di alam sana. Dia punya satu sanggar tari. Namanya spill ya? Jangan deh, jangan. Namanya jangan spill ya, nanti aja ya, baca bukunya aja ya. Iya, baca bukunya aja. Itu dia bener-bener yang kayak gue diliatinnya gini, sorry ya, naik lagi. Lari terus begini. Gak habis-habis. Itu kayak KKN gak sih? Tapi dia duduk di kursi. Jadi kalau ada kursi panjang, ada si satu karakter ini, ada dua karakter lain yang emang mendampingin dia terus. Itu nari, jadi gue bangun tidur, gue cari tuh si sanggar tarinya ini, namanya. Gak ada, di Google juga gak ada. Dimanapun gak ada? Gak ada. Setelah gue minta petunjuk, ternyata itu ada di alam sana. Nah, kayaknya nanti untuk lebih jelasnya langsung baca bukunya aja ya. Baca bukunya. Tapi pokoknya kita tunggu kabarnya nih untuk bukunya kapan launchingnya gitu. Mudah-mudahan cepet selesai karena gue nulis pun dipantau. Oh, ada yang mantau. Ada. Mesti nggak sembarang nulis gitu ya? Iya. Nggak kayak gitu ceritanya. Gantiin Duk. Siapa itu? Adalah ya.
Misterius banget. Tapi pokoknya teman-teman kalau pengen pesen bukunya nanti pasti gue infoin lah. Ya, boleh. Kalau misalnya dari Natnya udah mudah-mudahan ngabarin. dilancarin. Iya, amin. Karena nulisnya tuh bener-bener yang kayak biasanya gue nulis tuh cepet banget, ya skripsi aja kelar 3 hari. Gue gue sombong tapi gue bangga sama diri gue ya. Bisa orang tuh lama deskripsikan. 3 hari ngebut 3 hari gue ngebut skripsi, tapi kalau soal si buku ini lain banget sih. Lain banget ya? Lain. Oke lah. Pokoknya ditunggu nih ya Nat ya, bukunya. Mudah-mudahan lancar. Lancar, amin. Nanti kita bisa infoin ke teman-teman yang mau pesan segala macem. Nanti kita kasih tahu caranya ya. Baik. Oke, mungkin itu aja ya Nat ya. Terima kasih banyak udah mampir ke Studio Daring Malam. Udah mau berbagi cerita mistisnya, cerita horornya. Yang menurut gue ini mungkin kapan-kapan gue undang temen gue kali ya. Dia pernah diimamin sama imam sholat. Iya, sama setan di pesantren. Ini udah di pesantren, sholat berjamaah, yang imamin makhluk halus lah gitu ya. Iya, gue juga gak ngerti gimana sih tadi coba bilang gitu. Mungkin boleh tuh nanti diundang ya? Iya. Diajak ya? Iya. Sambil nanti lu lanjut cerita ya kan? Boleh. Oke. Penasaran banget nih. Terima kasih banyak ya Nat ya, sekali lagi udah datang ke sini, sudah berbagi ceritanya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Nat di sini bisa aja langsung hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_ atau langsung aja hubungi bisa lewat email. Nanti emailnya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa dukung channel Dering Malam terus dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan juga di-share ke berbagai grup-grup di WhatsApp dan sebagainya lah pokoknya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Gua Raffi dari Dering Malam dan Nat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.